Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Haji Indah Budiarti SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif peserta didik. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada saya sendiri, Aulia Kurniawati, dengan NIM 211-011-832-0009. Ada Muhammad Nasrullah Jayatri dengan NIM 211-011-821-0034. Ada Maulida Rahma dengan NIM 211-011-832-0001. Ada Kevin Kristianto Gali Martuas dan Turi dengan NIM 211-011-831-0025. Di sini saya akan sampaikan sedikit latar belakang mengenai materi ini. Dalam Dictionary of Psychology, perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan manusia adalah kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang waktu hidup manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Adapun pokok dari materi yang akan kami bahas adalah 1. Apa itu perkembangan kognitif? 2. Bagaimana perkembangan kognitif menurut John Piaget? 3. Bagaimana karakteristik dari perkembangan kognitif? Yang keempat, bagaimana implikasi teori John Piaget di dalam proses pendidikan? Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh saudara Kevin. Untuk itu, kepada Kevin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang disediakan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan menurut para ahli dapat disimpulkan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Dalam rentang sepanjang masa hidup manusia, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini akan selalu mengalami perkembangan dalam kehidupannya. Meskipun setiap manusia memiliki keunikan masing-masing dalam proses perkembangannya. Perkembangan kognitif ialah tahap-tahap perkembangan aktivitas manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa, mulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Adapun perkembangan kognitif menurut Piaget atau Jean Piaget dan kekurangannya. Jean Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksivitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Adapun kritik terhadap teori Piaget, kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip umum-umum terhadap Piaget, bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan bertambahnya usia. Tetapi ada juga yang ahli psikologi yang menentangnya. Beberapanya yaitu
Pada studi klasik, M. Siegel dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Studi lain yang kritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan, yaitu Balilar, Gewan, dan Ford. Mereka mengamati anak sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesis. Mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi M. Siegel dan Donaldson, dan serta Balilar, Gewan, dan Dicot, yang menyatakan bahwa Piaget meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang tua. Dan belum lama ini, Brandmans menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Kevin. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Maulida. Kepada Saudari Maulida dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif peserta didik SD sampai SMP. Perkembangan kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensorik, kemampuan berkomunikasi, interaksi mendukung orang lain, dan kemampuan memaksimalkan semua kemampuan sensorik seperti melihat, mendengar, dan lain-lain yang diperlukan untuk perkembangan kognitif secara maksimal. A. Perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif anak SD umur 5-7 tahun. 1. Mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. 2. Mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru, dan struktur kalimat. 3. Mereka menikmati perencanaan dan pembangunan. 4. Mereka telah memahami konsep ruang, waktu, dan dimensi. 5. Mereka telah memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Perkembangan kognitif anak SD umur 8-12 tahun. 1. Sebagian besar anak SD pada umur ini sudah mampu sepenuhnya mengambil pandangan atau perspektif dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain. 2. Mereka mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. 3. Mereka menjadi lebih berorientasi pada tujuan. 4. Mereka dapat mengembangkan minat khusus yang bisa menjadi sumber motivasi. 5. Perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh keadaan emosional anak-anak usia sekolah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Maulida. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Saudara Muammar. Untuk itu kepada Saudara Muammar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan kognitif peserta didik SMP. Berdasarkan tahap kemampuan kognitif, anak usia SMP sangatlah potensial dalam mengoptimalkan kemampuan intelektualnya. Intelektual merupakan suatu kecerdasan yang dimiliki seorang individu yang dapat dikembangkan melalui proses belajar. Sebagai generasi penerus bangsa, anak usia SMP diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya melalui belajar, baik melalui buku, pengalaman, lingkungan sekitarnya, dan melalui media-media yang dapat menunjang proses belajar tersebut. Kemudian, saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi teori Piaget dalam pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Maksud dari implikasi dalam hal ini adalah keterlibatan teori Piaget dalam hal pendidikan terkait dengan peserta didik. Keterlibatan dari teori ini bisa dalam hal materi, metode, maupun tujuannya. Teori ini menjelaskan tentang proses bagaimana seseorang dapat memperoleh suatu pengetahuan
lalu mengolahnya di dalam proses berpikir sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Dengan menerapkan teori Piaget, peserta didik tidak hanya dituntut sekedar transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana merangsang struktur kognitif individu sehingga mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan baru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muammar atas penyampaian materinya. Di sini saya akan menyimpulkan apa materi yang tadi kami sampaikan. Perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungan. Dalam memahami perkembangan kognitif, kita harus mengetahui proses perkembangan kognitif tersebut. Perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan pendekatan tentang tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget dan dengan cara sistem pemroses informasi. Dengan semua tahapan dan karakteristik yang dimiliki teori Piaget, kita dapat mengimplikasikan ke dalam proses pendidikan kita demi mencapai pendidikan yang lebih maju dan mandiri di semua aspek. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, sebelum menekuni tugasnya membimbing dan mengajar, guru atau calon guru sebaiknya memahami berbagai perkembangan peserta didik. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan mempunyai gambaran yang nyata tentang anak dan pengetahuan tentang psikologi perkembangan yang akan membantu respon bagaimana mestinya perilaku tertentu dari seorang anak. Dengan demikian, kita memiliki landasan untuk mengembangkan harapan-harapan yang realistik mengenai perilaku peserta didik. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Salah khilaf mohon maaf, atas segala kekurangan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.